Selamat pagi teman-teman Acik. Selamat hari Minggu. Hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus berkati kami untuk gereja online Acik ini supaya bisa belajar kepada Tuhan dan bisa sehat selalu di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari teman-teman bersukacita. Amin. Mari kita memuji dengan lagu Yesus Itulah. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, rupamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, rupamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, Bapamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, Bapamu besar di surga. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oh, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Teman-teman siap mendengarkan firman Tuhan? Kita memuji dengan Tuhan dengan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan Shalom adik-adik Acik, bersama KMI kembali. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Apakah adik-adik sudah siap? Oke, sebelum mulai mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh beribadah kembali dan bersuka cita karena pertolongan Tuhan tidak pernah berhenti buat kami. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami mau terus percaya dan berseru kepadamu dan berdoa supaya Tuhan memberkati kami dan memberkati firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan berdoa. Amin. Nah, hari ini Kak Emi mau membahas firman Tuhan tentang pribadi Allah yang selalu ingat dengan janjinya dan selalu menepati janji. Apa sih janji itu? Janji itu seperti sesuatu yang kita ucapkan atau sesuatu yang kita iyakan kepada orang lain, lalu habis itu kita harus bertanggung jawab untuk melakukannya. Contohnya, misalnya Kak Emi pernah berjanji sama teman Kak Emi, ayo kita ketemu nanti ya di tempat ini, nanti aku akan traktir kamu. Nah, Kak Emi sudah ucapkan itu, berarti sungguh janji itu adalah janji. Dan Kak Emi harus mau menemui temannya Kak Emi di sana, lalu Kak Emi harus mentraktir dia sesuai yang Kak Emi katakan. Itulah janji. Atau mungkin ada adik-adik di sini yang pernah berjanji sama papa mama, Pak, Ma, aku mau jadi anak hebat, aku mau sungguh-sungguh belajar. Atau kita pernah janji sama Tuhan, aku mau rajin berdoa, aku mau rajin baca Alkitab. Atau juga papa mama pernah janji sama kita, nanti kalau hebat papa mama belikan mainan. Atau papa mama janji akan belikan hadiah. Nah, semua orang mungkin pernah berjanji. Tapi kadang-kadang janji itu seperti barang yang ada di lemari di belakang Kak Emi ini, cuma ditumpuk-tumpuk aja. Tapi ternyata janji itu tidak dilakukan. Misalnya kalau kita tuh dulu suka berjanji sama Tuhan, aku mau rajin berdoa. Ya, ternyata kita lupa untuk menepati janji. Janji kita tidak ditepati, kita kadang-kadang malas berdoa. Atau kita janji sama orang tua kita mau jadi anak hebat, tapi kadang-kadang kita lupa. Disuruh belajar gak mau, disuruh bantuin papa mama gak mau. Kita lupa dengan janji kita. Hari ini tapi kita belajar tentang tadi yang Kak Emi sebut, Allah itu adalah pribadi yang menepati janji. Adik-adik percaya enggak? Percayalah. Sebentar lagi Kak Emi kasih tahu sebuah cerita, beberapa cerita sih sebenarnya, tentang Allah yang menepati janji. Nah, cerita pertama Kak Emi mau cerita tentang seorang di Alkitab yang bernama Abraham. Adik-adik tahu Allah pernah berjanji kepada Abraham bahwa dia akan menjadi bapak banyak bangsa. Abraham waktu itu sudah tua, dan waktu sudah tua dia itu belum punya anak. Nah, waktu itu dia mendengar janji Tuhan, aku akan menjadi bapak banyak bangsa, berarti aku akan punya keturunan, aku akan punya anak. Tapi kok belum ya? Waktu Abraham itu menunggu, tapi Abraham tetap percaya bahwa Allah menepati janjinya. Semua yang dijanjikan selalu ditepati. Adik-adik tahu, sekarang kalau adik-adik baca di Alkitab, adik-adik bisa lihat bahwa Allah menepati janjinya untuk Abraham. Buktinya Abraham punya keturunan, istrinya hamil. Setelah walaupun sudah tua, walaupun kelihatannya aduh gak mungkin ini, ternyata Allah ingat janjinya dan melahirkan anak yang bernama Ishak. Dan dari Ishak melahirkan anak yang bernama Yakub. Berapa saat lalu Kak Emi cerita dari Yakub itu menjadi bangsa Israel, bangsa yang besar, ada banyak suku. Sampai sekarang itu semua keturunan Abraham itu banyak banget. Janji Tuhan digenapi untuk Abraham. Nah, cerita yang kedua itu tentang seorang yang bernama Daud. Adik-adik pasti tahu tentang Daud ya. Yang terkenal ceritanya tentang Daud dan Goliat. Tapi hari ini bukan cerita Daud dan Goliat, tapi cerita tentang bagaimana Daud mendapat janji Allah.
Allah berjanji kepada Daud bahwa lewat keturunannya semua bangsa akan diselamatkan. Akan ada juru selamat dari keturunannya. Wah, Daud sangat senang mendengar janji Tuhan itu. Adik-adik tahu apakah Tuhan menepati janjinya? Tentu saja. Dari keturunan Daud, anaknya, keturunan itu kan generasi anaknya lagi ya. Lahirlah Tuhan Yesus yang adalah penyelamat. Jadi Tuhan menepati janjinya kepada Daud. Tuhan Yesus lahir dari anak-anaknya Daud, dari keturunannya Daud, dan menjadi penyelamat, menjadi juru selamat bagi semua manusia. Allah selalu menepati janjinya. Oke, sekarang cerita ketiga. Adik-adik tahu, cerita ketiga ini tentang Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya. Waktu itu dia mau naik ke surga. Lalu dia berjanji kepada murid-muridnya, tunggulah aku maka aku akan mengirimkan penolong. Roh penghibur akan kuberikan kepadamu dan dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Lalu murid-muridnya itu percaya kepada janji Tuhan. Tapi mereka menunggu. Sampai suatu hari waktu mereka ada di loteng Yerusalem, tiba-tiba ada suara angin yang bertiup kencang. Ada seperti lidah-lidah api. Orang melihat murid-murid Tuhan Yesus terima roh dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berjanji mengirimkan rohnya dan dia menepatinya. Sehingga itu juga berlaku untuk kita karena kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Adik-adik tahu bahwa waktu Tuhan Yesus memberikan rohnya, sampai hari ini kita yang percaya kepada Tuhan Yesus juga menerima rohnya, menerima Roh Kudus di dalam kita. Dan Roh Kudus itu yang menyertai kita selama-lamanya. Wah, Allah tidak pernah ingkar janji. Dia selalu menepati janjinya. Amin. Nah, adik-adik mungkin bertanya, Kak, bagaimana caranya kita mendapatkan janji Tuhan? Bagaimana caranya kita tahu bahwa itu adalah janji Tuhan? Caranya gampang. Setiap orang-orang yang menerima janji Tuhan itu mendengar perkataannya. Nah, perkataan Tuhan itu sekarang sudah ditulis di sebuah kitab yang namanya apa? Namanya Alkitab. Iya, kita nggak mungkin dong terima janji Tuhan kalau kita nggak pernah baca Alkitab. Di mana caranya kita mengerti janji Tuhan kalau buka Alkitab nggak pernah, baca Alkitab nggak pernah, apalagi menghafalkan ayat-ayat dalam Alkitab. Ya, tetap harus buka Alkitabnya, baca Alkitab dengan rajin, dan di sana adik-adik akan menemukan janji-janji Tuhan atas hidup kita. Dan Tuhan pasti menepati janjinya. Jadi jangan ragu-ragu, adik-adik rajin ya baca Alkitab. Bukalah janji-janji, temukan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Kita akan melihat janji Tuhan itu digenapi karena Allah selalu menepati janjinya. Amin. Amin dong, Kak Emi juga percaya itu terjadi. Oke, adik-adik hari ini sudah dengar ya cerita firman Tuhan tentang pribadi Allah. Dia Allah yang hebat, dia Allah yang setia, yang selalu menepati janjinya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami belajar punya Allah yang hebat seperti Tuhan. Ya Allah yang selalu menepati janji. Ajari kami untuk rajin membaca firman-Mu, membaca Alkitab, supaya kami menemukan janji-janji Tuhan dan kami hidup dari janji-janji Tuhan dan sungguh-sungguh percaya kepadamu dan melihat janji-janji Tuhan itu ditepati buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami percaya dan berdoa. Amin. Oke, adik-adik sudah siap? Nantikan kuis Acik. Dadah. Thank you.